Saudara, saat masuk bulan Mei, investor pasar modal biasanya mengenal istilah sell in May and go away yang berarti akan marak aksi jual pelaku pasar. Akankah ini terjadi di bulan Mei tahun 2021 ini? Kita akan berbincang langsung dengan senior analis Infovesta Utama Mas Praska Putrantio. Halo Mas Praska, apa kabar? Ya, halo. Ya, sehat pagi, ya Mas? Mbak Meta. Ya, sehat. Oke, langsung apa sih sebenarnya sell in May itu? Ya, jadi istilah sell in May and go away menurut saya memang lebih ke arah gambaran atau momentum ekspektasi ya dari pasar, di mana pasar itu memperkirakan di bulan Mei itu cenderung terjadi tekanan pasar sekaligus memicu koreksi di pasar saham terutama. Nah, koreksi ini tentu saja ditenggarai oleh sejumlah katalis ya, seperti profit taking, di mana biasanya sepanjang Q1 sampai menjelang Q2 kan market cenderung optimis, sehingga menjelang berakhirnya semester 1 itu pasar akan cenderung melakukan profit taking, dan sampai itu juga pasar juga tampaknya sudah cenderung merespon terhadap rilis dari data-data ekonomi yang hampir dari separuh tahun berjalan itu dikeluarkan, sehingga bisa melihat bagaimana progres ekonomi berjalan di tahun tersebut, seperti itu. Tapi kalau di tahun 2021 ini apakah ini akan terjadi di bulan Mei ini, mengingat ada libur lebaran, libur hari raya di bulan Mei tahun 2021 ini, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara historis ya, sebenarnya istilah sell in May and go away itu tidak terlalu signifikan juga ya. Bahkan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dan 10 tahun terakhir, di sini rata-rata probabilitas turunnya itu malah kecil, sekitar 40% ya. Jadi dominan malah naik seperti itu. Dan secara rata-rata kinerja pasar IHSG, indeks harga saham gabungan itu positif ya di 20 tahun terakhir 1,07, sementara kalau di 10 tahun terakhir 0,66, artinya ya tidak dominan kuat turun. Dan di 2021 ini seperti apa? Saya melihat justru tampaknya untuk peluang turun ada, tapi tidak masih lebih kecil. Kenapa? Karena ada sejumlah alasan, seperti pasar ini IHSG sudah cenderung mengalami penurunan dari sejak Maret kemarin ya, di mana sejumlah isu seperti penguatan indeks dolar akibat kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat, US Treasury, kenaikan COVID-19 yang di India akhir-akhir ini, dan juga pemulihan di ekonomi Amerika Serikat yang memicu kenaikan inflasi, sekaligus memicu kekhawatiran bahwa suku bunga The Fed di sana berpotensi akan kembali dinaikkan jika inflasi terus memanas. Jadi hal-hal tersebut sudah membuat indeks itu cenderung tertekan. Tambah lagi juga rilis data ekonomi seperti GDP kita per Q1 itu masih masuk dalam zona resesi, belum bisa positif. Nih sudah membuat pasar akhirnya cenderung wait and see, tidak terlalu pesimis sekali di Maret, tapi juga tidak terlalu optimis. Kenapa? Karena di satu sisi pasar melihat memang faktanya pemulihan tidak secepat yang diperkirakan, namun paling tidak pasar cenderung melihat bagaimana progres penanganan masalah COVID-19 ini yang mulai kembali menjadi sorotan. Oke, jadi tepatkah sell in May dilakukan investor saat ini, tahun ini, artinya dengan kondisi kita masih pandemi COVID-19 dan juga sejumlah sentimen yang Anda katakan tadi, Mas Praska? Ya, menurut saya sih tidak tepat atau kurang tepat ya, karena indeksnya sudah cenderung bergerak turun, dan secara teknikal memang IHSG sudah mendekati area jenuh jual ya. Jadi kalau indeks ini katakan turun sampai ke 59 atau ke 58, di mana apalagi IHSG itu support kuat secara tren teknikal itu di 5920, artinya ya memang pasar sudah cenderung menjadi jenis jual, dan investor cenderung berpotensi melakukan bargain hunting alias pembelian pada saham-saham yang bagus, murah, dan juga prospeknya juga bagus, seperti itu. Jadi strategi buat investor apa dong nih sekarang, Mas Praska? Ya, menurut saya memang lebih baik, karena ini ke depan masih uncertainty masih tinggi ya, lebih ke arah masalah kenaikan kasus COVID-19 yang apalagi memang saat ini dicegah dengan pencegahan mudik seperti itu. Namun bagaimana hasil efektivitasnya ya kan, ini kan akan terlihat nanti setelah Lebaran ya, apalagi transaksi ini di bulan Mei relatif sedikit di pekan ini, sehingga kita lihat investor bisa lebih melakukan pembelian saham secara bertahap ya pada saham-saham yang murah, prospeknya bagus, dan juga liquid seperti itu, dan terlebih harganya lagi ke diskon banyak, kira-kira seperti itu. Jadi untuk pekan ini akan lebih baik investor ini keep uangnya di bursa saja, begitu? Ya, menurut saya ya, investor lebih baik lebih keep uangnya, justru mencari momentum. Kalau pada saat IHSG turun, ya itu bisa dilakukan akumulasi kembali. Karena tekanan jual yang besar menurut saya ini belum akan terjadi di Mei ini. Karena sambil menunggu bagaimana progres tadi ya. Katalis terbesar itu menurut saya lebih menunggu masalah COVID ini apakah memburuk atau tidak, seperti itu. Tadi kan Mas Praska juga sempat singgung nih, saham yang murah. Nah, saham di lapis berapa sih nih yang oke, Mas?
Sebenarnya kalau kita lihat di sektor-sektor seperti bank, otomotif, properti, semen, ada media, ini bisa menjadi sorotan dan saham-saham di lapis menengah ya dan juga blue chip ya, menurut saya ada beberapa saham yang bisa dikatakan murah secara teknikal alias sudah banyak kejual sehingga kita bisa mulai kembali mengakumulasi tapi tetap dengan strategi pembelian bertahap atau dengan saham-saham pada kategori kelas menengah ya, ini kapitalisasi menengah yang mana kita lihat secara valuasi masih cukup menarik seperti itu. Oke, kalau belinya Mas, bagusan nyicil atau gimana nih? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pembelian bertahap alias mencicil ini lebih bagus ya. Kenapa? Karena situasi kan saat ini masih cenderung nggak pasti ya, pergerakan pasar masih cenderung bergerak sideways ya dalam kurang lebih 3 minggu terakhir di range 5920 sampai di 6100-an. Artinya di saat ini per 7 Mei kemarin IHSG sudah mendekati di support 5920 dan hari ini pembukaan juga positif aja. Kenapa? Karena rilis data ekonomi Amerika Serikat pengangguran yang justru menaik ya, ini menjadi kabar bagus. Jadi ekonomi di sana bad news tapi menjadi good news buat equities. Kenapa? Karena potensi untuk penyesuaian suku bunga acuan ini menjadi tertunda dan bisa lebih banyak stimulus yang diberikan seperti itu. Oke, terakhir Mas Praska, kondisi seperti apa yang bisa jadi indikator untuk investor masuk lagi di bulan Mei ini? Ya, menurut saya memang lebih ke arah keputusan dari bagaimana The Fed melihat outlook ke depannya di tengah rilis data pengangguran yang kembali naik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini dalam hal indikator indeks USD sudah kembali melemah ya. Ini kan kembali turun ke level 90-an. Ini tampaknya sudah menjadi indikator yang menarik untuk bisa kita mencermati kembali masuk ke pasar saham. Tapi tetap kita fokus pada saham-saham yang tadi saya sebutkan liquid, fundamental bagus seperti itu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Praska Putrantio, senior analis Infovesta Utama, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Pagi hari ini sehat selalu Mas Praska. Ya, terima kasih Mas Ito.